Para jamaah, hari ini saya juga menjelaskan sholat jamak bagi bukan musafir. Sholat jamak walaupun bukan musafir boleh dilakukan. Orang yang bukan musafir dibolehkan menjamak sholat jika dalam keadaan terdesak. Antara lain, orang yang sedang sakit hingga menghalangi untuk menunaikan sholat pada waktunya, misalnya sakit kepala. Yang kedua, orang yang menjalani dialisis, pesakit, menunggu giliran operasi dan sebagainya. Misalnya orang ini akan dioperasi tapi menunggu giliran, itu boleh jamak takdim ataupun jamak takhir sholatnya. Yang kedua, disebabkan sesuatu halangan. Apa halangannya? Halangannya seperti berlaku kesesakan lalu lintas ataupun kendaraannya rusak. Dalam perjalanan kendaraan rusak, maka sholatnya boleh jamak tapi tak boleh qasar. Bertugas yang tidak dapat mengerjakan sholat pada waktunya, seperti bertugas keamanan dan menjaga keselamatan, boleh dijamak. Jelas jamak takhir, bukan jamak takdim. Seperti contohnya, kalau hari kebangsaan National Day itu biasanya orang-orang kita pun ada di Padang, maka waktu maghrib diniatkan bahwa maghrib itu akan dilakukan nanti pada waktu isya. Boleh. Misalnya seseorang itu berada di Padang sedang menyambut presiden, maka kalau waktu maghrib dah masuk, niatkan maghrib itu akan dijamak takhir. Waktu isya kan panjang, nanti balik jam berapa? Jam 11 ke, jam 12, jam 1, jam 2 masih boleh. Maka selagi belum subuh masih boleh jamak. Artinya boleh sholat. Jadi tidak salah, tidak berdosa karena itu sekali-sekali dan bukan merupakan sengaja. Memanglah begitu peraturannya. Disebabkan hujan lebat boleh jamak, ya. Disebabkan hujan yang amat lebat, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat tidak boleh menjamak sholat kecuali ada hujan yang sampai membasahi pakaiannya, karena hal itu menyusahkan orang yang hendak pergi berjamaah di masjid. Coba bayangkan, hujan lebat, boleh jamak sholatnya. Apalagi dalam situasi yang lebih parah. Kalau hanya hujan lebat boleh jamak, maka ada hal yang lebih penting sudah tentu lebih boleh. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa sholat yang boleh dijamak apabila hujan lebat turun sebelum masuk waktu sholat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a jam'an min ghairi khaufin wala safarin. Qala Malik ara dzalika fil matar. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya secara jamak, bukan karena takut dan bukan karena perjalanan, bukan musafir. Imam Malik berkata, aku berpendapat hal itu di waktu hujan amat lebat. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Kalau sebab hujan saja boleh jamak, tentu yang lebih
susah, yang lebih teruk, jelas lebih boleh. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika sholat jamak dibolehkan karena hujan lebat, maka halangan yang lebih mencabar sudah tentu lebih membolehkan jamak. Saya berpendapat kedua mempelai pengantin boleh jamak itu sekali-sekali, dan bukan sekali-sekali, memang sepanjang hayat sekali. Mak bapak tak boleh di jamak qasar sekiranya ada tempat sholat di sana. Ihtiyat, berhati-hati, jangan suka-suka. Kecuali memang tempat tak ada, tamu begitu banyak terus menerus, baru boleh jamak mak bapak pengantin. Kalau tak ada orang yang boleh membantunya, tempat sholat pun tak ada, jauh, maka boleh jamak. Tetapi tempat sholat ada dan ada keluarga yang boleh membantunya, sholat jangan suka-suka, hendaklah kita sholat saja, ambil yang ringkas. Tak usah baca doa iftitah, takbir, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, langsung baca Fatihah, baca surah yang terpendek di dunia. Surah apa? Inna atoina, oke, Inna atoina pun boleh, Inna atoina, ataupun Al-Kafirun misalnya, apa yang pendek lah. Membaca surah yang ringkas, insya Allah tak sampai 5 menit. Sembahyang bukan lama. Jadi semaak kalau boleh jangan ambil mudah. Kalau pengantin wajar, sebab dia nak ambil foto. Kalau dia cuci muka kena ambil uduk, mungkin dia tak memungkinkan, maka dibolehkan. Ya, ada pendapat yang lain, wallahu a'lam. Saya berpendapat lebih baik sholat saja walaupun dengan cara ringkas kalau mak pengantin ada tempat sholat di situ. Dari JB kita berangkat pada asar, yakin bahwa dia akan dapat sholat maghrib di JB, di Johor Bahru, tapi ternyata macet secara total, panjang gitu. Maghrib pun belum lagi lepas, maka semasa maghrib, yakni maghrib belum habis, kena azamkan bahwa maghrib itu akan dikerjakan pada waktu isya. Bila? Setelah mengerjakan sholat isya, apakah di Johor ataupun di rumah. Kalau balik hari itu, cukup paham?